Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pertemuan yang lalu, sebulan yang lalu kita sudah membahas jenis-jenis hisab. Salah satu proses hisab yang pasti akan dialami adalah setiap hamba akan dibagi buku catatan amalnya masing-masing. Adapun orang mukmin, maka mereka akan menerima kitab catatan amalnya dari depan dengan tangan kanannya, lalu akan dihisab dengan hisab yang mudah dan enteng, lalu dia akan kembali ke keluarganya di surga dalam keadaan berbahagia. Allah berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7-9, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Adapun orang yang diberi kitab catatan dengan sebelah kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, lalu dia akan kembali ke keluarganya di surga dalam keadaan berbahagia. Kenapa? Ketika seorang mukmin melihat isi buku catatannya itu berisi tauhid, ibadah, amal soleh, maka dia akan berbahagia, mengumumkan, memperlihatkan kebahagiaannya dan berteriak ke semua orang yang ada di sekelilingnya agar orang lain pun membaca isi buku catatan amalnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 19-24, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amal dengan sebelah kanan, dia akan berkata, mari sini baca kitabku ini. Dia bangga dengan isi kitabnya. Karena aku yakin, dhonantu di sini mananya yakin. Aku yakin pasti aku akan menemui hisab ini, mengalami hisab. Dulu waktu di dunia aku yakin hisab ini pasti ada.
Karena hisab ada, dia sangat perhitungan dalam hal amal. Tidak mau amal buruknya lebih dominan daripada amal baiknya. Dia tidak mau catatan amal itu lebih banyak buruknya daripada baiknya. Ketika di dunia dia yakin akan ada hisab seperti itu. Makanya dia katakan resep. Kenapa buku catatannya di akhirat bagus? Dia berkata, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena dulu aku yakin waktu hidup di dunia aku akan menemui hisabku ini. Apa akibatnya? Fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang dia sangat bahagia, sangat senang, sangat puas, sangat ridho. Di mana? Fi jannatin 'aliyah. Di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya itu ada kebun, taman, buah-buahan di surga sangat dekat untuk dipetik. Tidak harus manjat, tidak harus dilempar, tidak harus diajul sama gantar, mudah untuk dipetik. Lalu dikatakan kulu washrabu hani'a. Silakan kalian makan minum dengan nikmat, dengan puas. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena masa lalu kalian yang sudah kalian jalani. Masa lalu di dunia, isi masa lalunya baik, isinya tauhid, isinya ibadah, isinya amal soleh, isinya kebaikan. Waktu-waktu hidup yang dilaluinya semuanya kebaikan. Berbalas, berbuah, silakan kalian makan dan minum sampai puas. Nanti seusai kita tamat membahas kiamat kubro, kita langsung ke surga. Maksudnya membahas kitab tentang surga. Di sana disebutkan nikmat surga. Makan minum kita bukan karena kita butuh makan minum di sana. Bukan karena lapar, bukan karena haus. Seperti di dunia, makan minum karena butuh. Kalau nggak makan, nggak minum, lemes, lapar, haus. Bisa sakit, bisa mati. Tapi di sana bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena ingin menikmati nikmatnya rasa makanan, rasa minuman. Maka nggak akan ada kenyangnya. Kalau di kita kan sepiring, 2 piring sudah kenyang. Segelas, 2 gelas sudah puas. Nggak bisa lanjut. Seenak apapun makanan di dunia, ada batasnya. Kalau di sana kulu washrabu hani'a. Makan, minum dengan puas, dengan nikmat, dengan enak, tanpa ada batasan kenyang. Itulah nasib orang-orang mukmin yang menerima catatan amal dari sebelah kanan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Adapun orang kafir atau orang munafik atau ahlul dhalal, mereka akan menerima catatan amal dari belakangnya dengan tangan kirinya. Saat itulah mereka berteriak, meneriakan kecelakaan. Aduh celaka aku, aduh binasa aku. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam di antara surah Al-Insyiqaq 10 dan 12 sampai 12. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan catatan dari balik punggungnya, dari belakang. Dari belakang diambilnya oleh sebelah kiri, tangan kiri. Dia akan berseru menyerukan kecelakaan untuk dirinya.
dengan mengatakan, aduh celaka aku, binasa aku, hancur aku, sengsara aku, dan yang sejenisnya. Wa yasla sa'ira. Lalu dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Dalam surah Al-Haqqah 25-31 Allah menggambarkan lebih detail nasib orang yang seperti ini. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Adapun orang yang diberi catatan kitabnya dari sebelah kiri, dengan tangan kiri tapi dari balik punggungnya, maka dia akan berteriak, celaka aku, lam uta kitabiyah, seandainya aku tidak diberi catatan amal ini. Walam adri ma hisabiyah, dulu ketika di dunia aku nggak tahu akan adanya hisab. Makanya nggak pernah menghitung amal dia. Apakah amalnya ini akan mencelakakan atau merugikan, menyelamatkan atau menjerumuskan? Nggak peduli dia. Yang penting senang ketika di dunia, kan gitu. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah, celaka aku, ini sudah berlalu. Nasi sudah jadi bubur, tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki. Waktu memperbaiki, waktu untuk bertobat sudah tutup, sudah tidak ada. Ma aghna anni maliyah, tidak ada manfaatnya bagiku semua hartaku. Hartanya yang banyak di dunia manfaat. Kalau dia ada masalah, bayar pengacara, bayar pembela, kan gitu ya. Bayar preman, bayar orang untuk mendukung. Hartanya di dunia manfaat, di akhirat enggak. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hancur juga kekuasaanku. Kekuasaan itu maknanya bisa power, pangkat, jabatan, kekuasaan yang sebenarnya di dunia manfaat. Manfaat untuk dirinya. Kalau ada kasus, dia punya kekuasaan, punya power, punya pangkat, punya jabatan, punya pendukung di dunia. Di akhirat enggak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sultan di sini maknanya hujjah. Enggak punya alasan untuk membela diri. Kenapa dia diazab? Ya memang sewajarnya karena buruknya amalan. Lalu khudhuhu faghullu thumma jahima sallu. Ambil dia, rantai dia, ikat dia, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Inilah orang yang menerima apa? Catatan amal dari sebelah kirinya. Maka ketika diberikan catatan amal ini, para malaikat memberikan sambil berkata, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ini kitab catatan amal yang kami catat, kata malaikat. Kami berikan kepada kamu. Semua isi kitab ini berbicara kepada kamu dengan sebenarnya. Karena dulu ketika di dunia kami menuliskan semua yang kamu lakukan. Ini yang harus kita sadari. Dan ini yang memberikan kita sifat muraqabah. Muraqabah merasa selalu apa? Diawasi. Di kanan kiri ada raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Depan belakangnya ada malaikat hafadhah. Lahu muaqibatun min baini yadayhi min khalfi yahfadunahu min amrillah. Jadi bagi setiap orang depannya belakang ada malaikat hafadhah yang menjaga dia karena perintah Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat qarin yang juga diutus. Semua saksi nih. Setiap detik kita nggak pernah sendiri.
Setiap detik dari kehidupan kita, kita selalu diawasi. Setiap ucapan, tindakan, bahkan pikiran kita itu dilihat dan dicatat oleh para malaikat, yang kemudian catatan itu akan diberi, catatan itu yang akan memberitahukan kepada kita. Kata para malaikat, hadza kitabuna, inilah kitab catatan yang kami tulis. Yantiqu alaikum bil haqq, bu kitab ini yang akan berbicara kepada kalian dengan sebenarnya. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Dulu ketika di dunia kami selalu mencatat apapun yang kalian lakukan. Itu ayat dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-29. Inilah hisab. Coba perhatikan apa yang digambarkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika beliau berbicara tentang hisab. Menggambarkan hisab. Beliau jelaskan dalam kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah itu berbicara tentang alam gaib, tentang kematian, tentang ruh, proses kematian, tentang su'ul khatimah atau husnul khatimah dan penyebabnya, dan kisah-kisah di sana ada, alam kubur, terus sampai akhirat, sampai surga neraka. Itu diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Termasuk ketika hisab. Berkata Imam Al-Qurtubi, فَإِذَا بُعِثَ الْعِبَادُ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَى الْمَوْقِفِ وَقَامُوا فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ حُفَّاةً أُرَاةً وَجَاءَ وَقْتُ الْحِسَابِ الَّذِي يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ فِيهِ أَمَرَ بِالْكُتُبِ الَّتِي كَتَبَهَا الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ بِذِكْرِ أَعْمَالِ النَّاسِ فَأَتُوهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ السُّعَدَاءُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ وَرَاءَ ظُهُورِهِ وَهُمُ الْأَشْقِيَاءُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقْرَأُ كُلٌّ كِتَابَهُ بِهِ. Ketika semua hamba dibangkitkan dari kuburnya mereka masing-masing, digiring ke tempat mereka berdiri, ke tempat mereka berkumpul, disebut mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Dalam 3 keadaan: telanjang kaki, telanjang badan, tidak berkhitan. Datanglah waktu hisab. Ketika Allah ingin menghisab mereka, Allah perintahkan para malaikat pencatat memberikan kitab catatan amal mereka kepada masing-masing mereka. Nanti prosesnya akan diceritakan juga oleh Imam Al-Qurtubi. Di antara mereka ada yang menerima dengan tangan kanannya. Mereka lah orang-orang yang akan berbahagia. Ada juga yang menerima dengan tangan kiri dari balik punggungnya. Mereka lah orang-orang yang binasa. Lalu ketika itu semua membaca kitab catatan amal masing-masing. Jadi semua yang kita lakukan tuh catatannya ada, nggak akan kelewat. Lalu coba Imam Al-Qurtubi memberikan gambaran dengan ungkapan yang menyentuh. Kata beliau, "Fatawahham nafsaka ya akhi, idza tatayaratil kutub wa nusibatil mawazin." Bayangkan diri kalian wahai saudaraku, ketika buku catatan ini berseliweran, berterbangan. Timbangan sudah disiapkan, ditegakkan. Lalu engkau wanudisa biismika ala ru'usil khalaiq. Engkau dipanggil namamu di hadapan seluruh makhluk. Aina fulan bin fulan. Mana si fulan bin fulan?
Haluma ilal arad ala Allah Ta'ala. Mari ke sini menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Saat itu ada malaikat yang diutus mengambil dirimu, menyeretmu, mendekatkanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Nama yang dipanggil walaupun namanya sama, bapak kakeknya sama, nggak akan tertukar dengan yang lain. Kan ada kalanya orang namanya sama, nama bapaknya sama, sampai kakeknya sama, Fulan bin Fulan bin Fulan, ada berapa nama itu, nggak akan tertukar yang satu dengan yang lain. Kalau engkau tahu bahwa panggilan itu dimaksudkan untukmu, maka pasti kamu akan maju. Saat itu hatimu seolah-olah digedor oleh sesuatu yang menakutkan oleh seruan itu. Kamu pun saat itu tahu kamulah yang dipanggil. Apa yang terjadi? Gemetarlah seluruh badannya. Kemudian pucatlah wajahmu, melayanglah hatimu ketika melangkah seakan-akan napak atau tidak. Kamu dituntun untuk menuju Allah Azza wa Jalla dan berdiri di hadapannya. Semua manusia memandang ke arahmu. Saat itu engkau ada di hadapan seluruh manusia tersebut. Kebayang tegangnya, kebayang menakutkannya. Fatawaham nafsak, bayangkan dirimu ketika engkau berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu di tanganmu ada kitab catatan yang memberitahukan tentang seluruh amalmu ketika di dunia. Tak ada satu pun yang terlewat ucapan ataupun perbuatan. Sekecil apapun perbuatan ada catatannya. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan apa ini? Yang tidak melewatkan yang kecil ataupun yang besar, kecuali semuanya tercatat di sana. Engkau melihat dan membacanya dengan lisan yang keluh, dengan hati yang hancur, dengan ketakutan yang menguasai seluruh tubuhmu. Betapa banyaknya dosa, kesalahan yang kau perbuat. Jangan dipandang dosa, kesalahan itu hanya sekedar berupa melanggar larangan saja. Aduh, saya gibah, saya dusta, saya menghina, saya mencela, dan seterusnya. Bukan hanya itu, ingat, dosa terbanyak tapi jarang disadari adalah dosa karena mengabaikan perintah. Dengan beragam kadar dari pengabaian. Ada yang mengabaikan sama sekali nggak dilaksanakan. Ada yang laksanakan sebagian, sholat tapi belang betong gitu ya. Ada yang laksanakan seluruhnya tapi asal-asalan ala kadarnya. Asal melaksanakan, tidak sungguh-sungguh. Apa itu dosa? Dosa. Lihat umpamanya sholat, fawailul lil musallin. Celaka tuh, dosa tuh, teradab orang yang sholat. Karena dua alasan, dia sahun dan dia riya. Itu dosa yang selalu dilakukan oleh manusia di dalam sholat. Pasti setiap sholat manusia melakukan dosa di dalamnya. Dalam bentuk mungkin kurang ikhlas, mungkin yang jelas kurang khusyuk tuh. Ada yang tidak mutaba'ah, ada yang ditunda-tunda dari waktunya, ada yang menyendiri tidak berjamaah bersama imam di masjid terdekat. Macam-macam kesalahan orang. Itu tuh dosa. Saum, kita saum, tapi dalam saum banyak melakukan dosa. Haji umrah juga seperti itu, semua ibadah. Oleh karena itulah maka aspek itu yang jarang tersadari
dosa-dosa yang dilakukan karena mengabaikan perintah. Nah, seluruh hatimu penuh dengan rasa ketakutan karena semua dosa kesalahan itu tercatat. Apakah orang mukmin juga mengalami ketakutan awal hisab? Iya. Sesoleh-soleh orang mukmin pasti ada dosanya, ya enggak? Lalu diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, fa amma man utiya kitabahu biyamini fa'alima annahu min ahli jannah fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberi kitab catatannya dari sebelah kanannya, dia mengetahui bahwa dia akan menjadi ahli surga. Makanya dia berkata, ini baca kitab catatanku. Tapi prosesnya coba lihat. Ini endingnya, yang tadi endingnya. Apa proses yang dialami sebelum sampai ke ending tadi? Kata Imam Al-Qurtubi, wa dzalika hina ya'dhanullah fayaqra'u kitabah. Fa idza kana ar-rajulu ra'san fil khair yad'u ilaihi wa ya'muru bihi wa yakthuru tab'uhu alaihi du'iya bi ismihi wa ismi abihi fayataqaddam hatta idza dana akhraja lahu kitab abyad fi batinihi sayyi'at wa fi zahirihi al-hasanat. Ketika Allah mengizinkan dia untuk mendekat, orang mukmin, lalu dia membaca kitab catatan amalnya. Kalau orang ini perintis kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan orang-orang untuk melakukan kebaikan, dan banyak orang-orang yang mengikuti kebaikannya, dia akan dipanggil namanya beserta nama bapaknya, Fulan bin Fulan. Dia pun maju. Ketika dekat, dikeluarkan kitab warna putih. Adapun di sebelahnya, di bagian atasnya, itu adalah keburukan-keburukan, catatan keburukan dia. Di bawahnya, di baliknya catatan-catatan kebaikan. Ini catatan amalmu nih. Dimulailah dengan membacakan keburukan-keburukan. Fayaqra'uha, dibacakan. Kamu pernah berdosa ini, kamu pernah berdosa ini. Dalam hadis disebutkan ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Kamu ngaku enggak? Kamu ini melakukan dosa ini di hari ini, di hari ini, di hari ini. Dia ngaku, bala ya Rabbi. Iya, saya ngaku ya Allah, saya lakukan itu semua. Sampai raut wajahnya berubah, pucat, penuh rasa takut. Sampai berakhir di lembaran terakhir kitab catatan amal buruknya. Lalu dikatakan oleh Allah, hadhihi sayyi'atuka, itulah dosa-dosamu. Dia merasa sudah binasa. Dia merasa saya akan diazab karena semua dosa tadi yang sangat banyak. Tapi apa kata Allah? Qad ghafartu lak. Kata Allah, aku ampuni dosamu. Semua dosa yang tadi diabsenkan itu, disebut itu, aku ampuni bagimu. Fayafrahu inda dzalika farhan syadida. Ketika itu dia sangat senang, sangat bahagia. Karena semua dosa yang tadi disebutkan sudah dihapus, sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tsumma yuqallibu kitabah. Lalu kitab catatan amalnya dibalik. Lalu dibacakan, yang dibaliknya itu apa? Amal-amal baik.
tauhid dia, akidah dia, ibadah dia, amal soleh dia dibacakan, fayaqra'u hasanatihi. Setiap kali kebaikannya dibacakan, kamu ini pernah ini, kamu sering ngaji itu di Pusdai, di Al-Ukhuwah, di Cipaganti baheula ayeuna henteu deui. Di masjid ini, kamu pernah tahajud, kamu pernah saum Senin Kamis, kamu pernah transfer untuk pembebasan lahan, untuk pembangunan, untuk masjid, untuk operasional dakwah, untuk kamera, untuk ini, untuk itu. Semua dibacakan, fala yazdadu illa farhan. Maka tidak ada yang menambah kepada dia kecuali nambah bahagia, nambah senang. Wah, ini nih balasan atas amal-amal baik ini sudah kebayang gedenya. Lalu hatta idza balagha akhir kitab, ketika sampai di lembaran akhir dari kitab catatan amal baik ini, dikatakan hadhihi hasanatuk, inilah kebaikan-kebaikanmu. Qad du'ifat lak, dan pahala atas kebaikan ini akan dilipat gandakan bagi kamu. Saat itu sumringahlah wajahnya, senang bahagia. Wa yutabitaj, lalu dia diberikan mahkota, fayudau ala ra'si, lalu disimpan di atas kepalanya sebuah mahkota. Mahkota itu tidak sembarangan. Mungkin di satu kerajaan cuma satu mahkota, ya siapa? Rajanya. Saya nggak tahu permaisurinya dapatnya. Minimal rajanya lah. Presiden nggak ada mahkota, ada juga peci. Nah, wa yuksa hullatain. Lalu dia diberi pakaian yang berhias dari sutra. Kemudian diberikan berbagai macam pakaian yang mewah. Terus wayatulus sittina dhira'a, saat itu ukurannya berubah menjadi setinggi 60 hasta. Setinggi Nabiullah Adam ketika diciptakan. Satu hasta itu hampir setengah meter. 46 cm itu satu hasta. Ini ada 60 hasta, hampir 30 meter tingginya Nabi Adam tuh. Dan ahli surga nanti di surga akan setinggi itu. Kalau Nabi Adam masuk ke masjid ini, masuk nggak? Pintunya nggak cukup. Ini kalau sampai di tengah masuk nggak? Masuk cuma dongkok merenya. Jadi kita yang sekarang hanya tingginya kurang dari 2 meter. 180 juga udah tinggi banget itu. Rata-rata ikhwan 170. Ada yang kurang dari itu pendek. Saya 172, coba ukur. Ada yang lebih pendek dari itu, ya. Tapi nanti begitu sudah divonis sebagai ahli surga, dia tiba-tiba meninggi sampai 60 hasta. Lalu dikatakan intaliq ila ashabik fabashirhum wa akhbirhum anna likulli insani minhum mithlu hadha. Sekarang kamu pergi, temui itu sahabat-sahabatmu yang masih ngantri untuk dihisab. Berikan kabar gembira kepada mereka. Beritahukan bahwa setiap kalian akan mendapatkan seperti yang kamu dapatkan. Orang itu kan sudah tinggi 60 hasta, sudah memakai perhiasan mewah, sudah memakai yang di atas kepala tuh tadi crown, mahkota gitu. Nah, lalu dia pun pergi. Lalu berkata, ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini buku catatanku baca oleh kalian. Aku yakin dulu waktu di dunia aku akan menemui hisab seperti ini. Kata Allah, fahuwa fi 'ishatir radiyah.
Dia berada di dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang puas, yang senang. Fi jannatin aliyah, di surga yang sangat tinggi. Qutufuha, yakni thamaruha, daniyah, buah-buahannya sangat dekat, mudah untuk dipetik. Terus orang itu begitu sampai ke rombongan kawan-kawannya yang masih antri hisab, dia berkata, hal ta'rifunani, kalian kenal aku enggak? Kan penampilannya sudah berubahnya. Fayaqulun, mereka menjawab, qad ghamaratska karamatullah, man ant? Wah, kamu ini telah bertabur kemuliaan dari Allah. Kamu ini siapa? Dijawab, ana fulan bin fulan. Saya si fulan bin fulan, kawan kalian. Waktu di dunia kan bareng-bareng ibadah amal soleh. Gak kenal panglingnya karena sudah didandani itu. Liyubashshira kulla rajulin minkum bimithli hadza. Aku datang kepada kalian untuk memberi kabar gembira kepada semua kalian. Kalian akan mengalami seperti yang aku alami ini. Lalu dikatakan kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, makan minumlah kalian dengan puas karena amal-amal soleh kalian yang telah kalian lakukan di masa lalu. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan yang seperti ini. Amin. Sekarang sebaliknya, wa idza kana ar-rajul ra'san fi syarr yad'u ilaihi wa ya'muru bihi fayakthuru tab'ahu alaihi nudiya bi ismi wa ismi abihi fataqaddamu ila hisabihi. Adapun kalau orang itu perintis keburukan, dia mengajak manusia kepada keburukan, memerintahkan, banyak pengikutnya tuh. Dia akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya, fulan bin fulan. Dia maju untuk dihisab. Dikeluarkanlah kitab catatan warna hitam, ditulis juga dengan tinta hitam. Di atasnya kebaikan dan di bawahnya keburukan. Dimulai dibacakan kebaikan-kebaikan dia. Maksud kebaikan adalah amal yang dia anggap baik padahal buruk di mata Allah SWT. Ada enggak menurut manusia baik, menurut Allah buruk? Banyak. Fabada bil hasanah fayaqra'uha. Dimulailah dengan kebaikannya dibacakan kepada orang itu. Kamu pernah melakukan amal ini, amal ini, amal ini. Sampai dia wa yadhunnu annahu sayanju. Dia meyakini dia akan selamat dari azab. Amal baik tuh. Amal ini, amal itu, semua amal ibadah menurut dia. Tapi yang dikarang-karang. Maknanya kebaikan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Fa idza balagha akhir al-kitab wajada fihi hadhihi hasanatu. Sampai ke lembar terakhir dari kitab catatan amalnya, dia dapati ada tulisan itulah kebaikan-kebaikanmu. Wa qad ruddat alaik, dan semua kebaikan itu ditolak. Ibadah, kebaikan, amal soleh yang dia lakukan ditolak. Padahal sudah capek dilakukan, capek gawe, berjeng teka pakai, ditambah diteke bikin bete. Dan itu dianalisa oleh para ulama. Kenapa amal ibadah yang dilakukan seorang ditolak oleh Allah? Karena tidak terpenuhinya 4 syarat diterimanya ibadah. Satu saja di antara 4 syarat ini tidak dipenuhi, bisa ditolak itu.
Dua di antara yang paling pokok, dua di antara yang penyempurna. Dua yang paling pokok, pertama ikhlas, kedua mutaba'ah. Siapa orang yang beramal tidak ikhlas tapi riya, ditolak dan diazab. Tu fawailul musallin alladzina hum yura'un. Dua ayat setelah itu kan. Fawailul musallin, celaka orang salat. Salah satunya alladzina hum yura'un, yang riya. Riya menyebabkan tidak hanya ditolak tapi diazab. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan, tandingan, partner, enggak. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, amalan itu amalan baik, amalan soleh, amalan yang disyariatkan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan, dalam hal niat dibagi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk pujian orang. Taraktuhu wa syirkahu, ditolak oleh Allah SWT karena tidak ikhlas, karena ada unsur riya di dalamnya. Tuh ditolak. Demikian juga kalau tidak mutabah, ikhlas tapi ibadahnya ngarang sendiri, diambil dari adat, kebiasaan, dari orang-orang yang dianggap soleh. Ari pangsolehna orang yaitu Nabi SAW tidak diikuti. Kalau baca sholawat, sholat bikinan orang, ini orang loh ulama masa salah. Loh kenapa Nabi yang pasti tidak salah tidak diikuti? Nih amal dari Nabi aja kalau semua dilakukan belum tentu kita mampu. Ngambil dari amalan bikinan orang. Ada yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semua? Tidak semuanya. Minimal kita tidak. Tidak mutaba'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi nggak ada perintahnya dariku, nggak ada contoh, nggak ada urusan dariku, itu ditolak. Jadi tidak ikhlas, tidak mutabah, ditolak. Oleh karena itulah maka nanti yang menjadi penentu di akhirat ketika hisab, orang yang beramal tapi untuk dunia tidak ikhlas, orang beramal tapi nambah-nambah, ngurang-ngurang atau merubah, itu merasa ibadah ya enggak? Merasa ibadah. Pas di sana kata Allah Azza wa Jalla, hadhihi hasanatuka qad ruddats alaik. Ini kebaikanmu aku kembalikan kepadamu. Ditolak, tidak diterima. Fa yaswaddu wajhuh, saat itu menghitamlah wajahnya. Wa ya'luh al-hazan, dan dipenuhi oleh rasa takut atau sedih yang luar biasa. Wa yaqnutu minal khair, dia putus asa dari kebaikan. Itu baru catatan-catatan amal baiknya ditolak semuanya. Lalu wa yuqallibu kitabah, dibaliklah buku catatan amalnya. Isinya apa? Keburukan, dosa. Maka ketika dibacakan fala yazdadu illa huznan wala yazdadu wajhu illa sawada. Setiap kali dibacakan tidaklah bertambah kecuali hanya kesedihan. Tidaklah bertambah kecuali tambah menghitam wajahnya, sampai ketika tiba di lembar terakhir didapati di sana hadhihi hasanatu hadhihi sayyiatuk, ini keburukan-keburukan. Kebaikannya tadi ditolak, keburukannya tetap dicatat, qad du'ifat alaik, dilipat gandakan azabnya bagi kamu. Sampai dikatakan makna dilipat gandakan ayyudha'afu alaikal azab, azabnya dilipat gandakan. Laisal makna annahu yazdadu alaihi ma lam ya'lam. Bukan maknanya bahwa
dia diazab karena amal yang tidak dilakukan? Bukan. Akhirnya qal faya'dhumu, dia membesar. Ukuran orang yang akan menjadi ahli neraka membesar. Sebesar apa? Besar bingit. Kalau tadi ahli surga membesarnya sampai 30 meteran, 60 hasta. Kalau ini tidak bisa dibayangkan. Nah, cuma diterangkan dalam beberapa hadis, giginya para ahli neraka saja itu sebesar gunung Uhud, baru giginya tuh. Bayangkan mulutnya, bayangkan kepalanya. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Tuh bayangkan. Berapa ratus kilometer satu tempat duduknya. Dan ketebalan kulit ahli neraka setebal 3 mil kulitnya tuh. Agar apa? Agar azabnya jauh lebih terasa. Karena yang merasakan dari tubuh kita kan kulitnya. Kalau kulit sudah habis, sudah mati rasa, enggak. Makanya Allah menyatakan setiap kali kulitnya itu habis hangus, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan kembali azab yang dahsyat. Jadi besar mana ukuran badan ahli neraka dan ahli surga? Ahli neraka. Ahli surga mah ya besar dibanding kita, tapi dibanding ahli neraka kecil, cuma 30 hasta. Menempati tempat yang luasnya seluas langit dan bumi, yaitu surga. Dan jumlah ahli surga banyak apa sedikit dibanding ahli neraka? Sedikit. Lebih banyak ahli neraka. Tapi apakah sedikit penghuni surga? Banyak. Itu penghuni surganya saja yang pernah hidup di alam dunia berupa manusia dan jin yang soleh. Belum ada bidadari surga, belum ada wildan, pelayan, belum ada malaikat. Jangan khawatir kesepian di surga. Berdasarkan hal itu, maka ukuran ahli neraka jauh lebih besar daripada ahli surga. Maka ketika itulah orang ahli neraka tersebut menangis dengan sejadi-jadinya. Lalu diberi pakaian dari qatiran. Qatiran adalah cairan logam yang sangat panas. Kenapa logam mencair? Karena panas. Itu nempel menjadi pakaian bagi dirinya. Saat itu dikatakan kepada orang itu, intaliq ila ashabik fa akhbirhum anna likulli insanin minhum mithla hadha. Kamu pergi, temui itu teman-temanmu yang masih ngantri dihisab, teman-teman yang menjadi sahabat kamu ketika di dunia, dalam berdosa, dalam bermaksiat, dalam berhura-hura gitu ya. Tuh temui, berikan kabar kepada mereka bahwa setiap masing-masing mereka akan seperti kamu. Pergilah orang itu menemui kawan-kawannya. Lalu dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Duh celaka aku. Seandainya aku tidak diberi nih catatan amal ini. Walam adri ma hisabiyah, dulu aku enggak tahu bahwa ini akan dihisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduh celaka, ini sudah ditetapkan oleh Allah, enggak bisa diganggu gugat. Halaka anni sultaniyah, hilang semua. Ma'agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, tidak manfaat hartaku, kekuasaanku, pangkatku, jabatanku, pengikutku, semuanya. Kalau dikatakan khudhuhu faghullu tsummal jahima sallu. Ambil, tangkap orang itu, rantai, ikat, lalu masukkan ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Lalu dia rantai dia ya dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, lalu ikat dia.
70 hasta. Kan 1 hasta setengah meter kurang. 70 cuma 35 meter umpamanya. Orangnya gede gimana? Disebutkan Allahu a'lam bi aydhira. Allah lebih tahu hastanya, ukuran hasta siapa. Berkata Hasan, juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sab'una dhiran bi dhira'il malak. Maksudnya 1 dhira' malaikat. Malaikatnya gede apa kecil? Ya gede atuh, kan yang nyiksa. Nanti di neraka itu disiapkan 70.000 zimam. Zimam itu rantai besi yang besar. Masing-masing 1 zimam itu dibawa, digusur oleh 70.000 malaikat. 1 zimam 70.000 malaikat. Itu dipakai menyiksa ahli neraka. Karena ahli nerakanya juga gede, besar. Sampai dikatakan walau anna halaqata minha wudi'at al-jabal ladhaba. Seandainya rantai ini diletakkan di atas gunungnya jangan dibayangkan gunung di kita. Yang pasir atau tanah, pohon. Itu gunungnya gunung batu. Seandainya rantai besi ini disimpan di atas gunung itu meleleh. Saking apanya? Panasnya. Lalu orang itu datang ke teman-temannya, lalu berkata, hal ta'rifunani, kalian kenal aku enggak? Mereka menjawab, la, tidak. Walakin qad nara ma bika minal huzn. Man ant? Kami tidak kenal engkau siapa. Tapi yang jelas kami lihat engkau ini menderita, sedih, sengsara. Kamu ini siapa? Pangling tuh. Dikatakan aku fulan bin fulan, kawan kalian yang dulu suka nongkrong, suka bareng-bareng berdosa dan bermaksiat. Aku kabarkan kepada kalian, masing-masing kalian akan mengalami seperti yang aku alami ini. Nah, itu orang yang menerima catatan amal dari sebelah kiri dari balik punggungnya. Berkata Imam Al-Qurtubi di bagian akhir penjelasannya ini, fatawaham nafsaka ya akhi, bayangkan dirimu wahai saudaraku, in kunta minas su'ada, kalau engkau termasuk orang-orang yang bahagia, wa qad kharajta 'alal khalaik masrurul wajh, wa qad halla bikal kamal wal hasan wal jamal, kitabuka fi yaminik. Bayangkan engkau keluar menemui seluruh makhluk dalam keadaan berbahagia, wajahmu sumringah, engkau dihiasi dengan kesempurnaan, keindahan, keelokan, dengan membawa catatan kitab dari sebelah kanan. Lalu para malaikat saat itu berseru, hadza fulan bin fulan, sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Inilah fulan si fulan. Dia akan mengalami kebahagiaan yang tidak akan lagi mengalami kesengsaraan lagi selama-lamanya. Senang apa bahagia kalau kita mengalami ini? Ya senang, ya bahagia. Bebas dari azab, masuk surga. Itu kebahagiaan hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung, berbahagia. Wa amma in kunta min ahli syaqawah, adapun kalau kamu bayangkan termasuk golongan yang binasa, wajahmu menghitam, kemudian kamu melangkah menghadapi atau menghampiri seluruh makhluk dengan menenteng catatan kitab sebelah kiri, sambil menyerukan, aduh saya celaka, saya binasa, saya sekarang sengsara.
malaikat menyeretmu, kemudian mengumumkan kepada semua orang, ala inna fulan bin fulan syaqa syaqawatan la yas'adu ba'daha abadan. Ini fulan bin fulan, dia mengalami kebinasaan yang tidak akan mengalami lagi kebahagiaan setelahnya selama-lamanya. Dia akan binasa selama-lamanya, ya. Ini semua diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah tentang bagaimana proses dibaginya catatan amal baik. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang yang peroleh amal catatan dari sebelah kanan, dihisab dengan hisab yang mudah, atau masuk surga tanpa hisab, ya. Cukup sampai di sini aja pagi ini. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang qisas yang terjadi pada hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Kita masuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manusia dengan dosa yang banyak, sangat banyak, dan meninggal secara syahid, namun belum bertobat, apakah dihisab juga? Kalau syahidnya benar syahid dunia akhirat, syahid itu menyebabkan dia diampuni seluruh dosanya di awal tetesan darah yang pertama. Kemudian dia akan dibebaskan dari goncangan pada hari kiamat. Termasuk akan masuk surga tanpa hisab. Oleh karena itu dosa-dosanya yang pernah dia lakukan terhapus dengan syahidnya. Apakah termasuk fitnah di alam kubur? Iya. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa orang-orang mukmin, mabalul mu'minun yuftanuna fi quburihim illa syuhada? Kenapa orang-orang mukmin difitnah di alam kubur kecuali para syuhada? Maksud difitnah, ditanya. Semua orang mukmin ditanya. Fitnah kubur itu pertanyaan di alam kubur. Oleh siapa? Malaikat munkar nakir. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, itu. Semua, ya semua. Orang soleh, iya semua. Orang soleh, para sahabat. Nggak ada yang lolos, ya. Kecuali para syuhada. Para syuhada tidak difitnah di alam kubur. Apa kata Nabi SAW? Kafa bibariqatis suyuf ala ra'siha fitnatan. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya ketika jihad, itu fitnah terakhir yang dialami. Jadi ketika di alam kubur tidak lagi terkena fitnah kubur. Ada manusia yang difitnah di alam kubur tapi selamat. Salah satu tandanya orang itu mati di malam Jumat atau hari Jumat. Ya, man mata lailatul Jum'ah atau yaumal Jum'ah, siapa orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Artinya akan terkena fitnah itu tapi dia selamat dan bisa maju. Makanya itu termasuk salah satu di antara tanda husnul khatimah. Asal jangan disengaja malam Jumat gantung diri. Itu mah dosa, ya. Tidak akan. Apakah dosa yang sudah ditobati masih tercatat pada buku catatan amal buruk? Tidak, dihapuskan dosa. Asa ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Terus asa ayyukaffir ankum sayyi'atikum.
maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan itu dari kamu. Salah satu yang dihapus adalah catatan. Dan bagaimana hubungannya catatan amal buruk dengan adanya ampunan Allah? Iya, tadi saya katakan. Catatannya ada, tapi nanti diampuni. Siapa yang diampuni? Ada berapa orang? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau terbawa mati tidak ditobati. Tapi akan mengampuni dosa selain syirik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ayat ini tentang orang yang tidak tobat. Dosanya terbawa mati. Yang syirik terbawa mati nggak diampuni. Selain dosa syirik diampuni walaupun terbawa mati dan tidak ditobati. Apa semua orang? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa saja orang-orang yang Allah kehendaki untuk diampuni walaupun tidak tobat. Kalau tobat mah jelas diampuni ya. Kalau tobatnya benar ya. Banyak diantaranya faktor pengampun dosa selain tobat banyak. Pertama tauhid. Tauhid itu mengampuni banyak dosa ya. Kata Allah dalam salah satu hadis qudsi, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabal ardi khati'atan thumma laqiyani lam tusyrik bi syai'a ataituka bil maghfirati ataita bi qurabil ardi maghfiratan. Hai anak Adam, kalau kamu menemui aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya banyak, tapi kamu menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, dengan tauhid, aku akan datangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Dan ini sering dijelaskan dalam bab tauhid, terutama kita bab fadlu tauhid. Keutamaan tauhid salah satunya bisa menghapus dosa. Apalagi penyebab orang dihapus dosanya, ikuti sunnah Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti sunnah Nabi SAW. Allah akan cinta kepada kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, salah satu proses catatan amal buruk itu ada, tapi diampuni. Tadi yang diceritakan, orang mukmin nanti dipanggil, dikasih catatan warna buku catatan warna putih, di atasnya kesalahan, di bawahnya kebaikan. Dibacakan dulu kesalahan. Kamu dosa ini yang ngaku sampai merasa dirinya binasa, kata Allah, satartuha laka fid dunya. Aku tutupi dosa-dosamu ini di dunia dan aku ampuni dosa-dosamu ini sekarang. Tuh. Jadi semua catatan buruknya di dunia dirahasiakan, tidak dibongkar oleh Allah, dan di akhiratnya diampuni, dibalik aja tinggal catatan amal baik. Ya, ada. Ustaz, apakah untuk pikiran-pikiran kekufuran yang sering terlintas, apa ini akan dicatat sebagai kekufuran? Kalau baru pikiran tidak, sebelum diucapkan atau dikatakan. Tapi itu ada, itu waswas dari syaitan laknatullahi alaih. Kata Imam Al-Qurtubi, waswas itu bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul di hati, di pikiran, tanpa terdengar suara apapun di telinga. Tiba-tiba aja muncul pikiran buruk. Kalau sudah sampai sana, cepat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cepat palingkan pikiran kita kepada yang lain-lain ya. Ubah yang objek materi yang kita pikirkan, ubah ke yang lain-lain.
Dalam Quran surah Al-Isra ayat 4. Allah berfirman, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dalam kesombongan yang besar. Apakah kerusakan 2 kali ini sudah terjadi? Iya, sudah. Si Yahudi itu memang begitu. Apakah kerusakan yang terjadi saat ini di Palestina yang dimaksudkan dalam, mungkin salah satunya ya. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestina. Allahumma ansur ikhwananal mustad'afina fi Gaza. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'ana wa a'da'ad din. Allahumma damir Yahud. Semoga Palestina cepat merdeka ya. Kayaknya video saya sekarang akan di take down lagi sama Instagram ya. Setiap kali kita menyerukan pembelaan terhadap Palestina, take down tuh. Dan emang buatan Yahudi juga. Boykot, langsung diboykot kitanya. Saya sempat diblokir juga kemarin. Kalau memang konsisten memboykot tuh, jangan pakai internet, jangan pakai Instagram, jangan pakai apa lagi? Buatan Yahudi semua ya. Jangan hanya sebagian-sebagian. Kenapa serukan boykot tapi ini masih dipakai? Padahal itu buatan Yahudi juga. Gitu kan, ada yang begitunya. Kita jawab, wa la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita tinggalkan semua, jangan diambil semua. Apa hal-hal yang Allah haramkan, belum bisa kita tinggalkan semua, jangan dilakukan semua. Ngapain kamu tidak judi, tidak mabuk, tapi masih zina, masih gibah? Ngapain? Gibah kan haram juga. Ya kalau umpama gibah belum bisa, yang lain-lain tinggalkan gitu ya. Ngapain kamu boikot produk ini tapi ini masih dipakai? Ya kalau tidak bisa semua diboikot, sebagian besar ini masih dipakai karena masih bisa dipakai, nyerang balik gitu ya, masih ada manfaatnya. Apa yang tidak bisa ditinggalkan semua, jangan diambil semua. Apa yang bisa tinggalkan. Ini mah belum bisa, silakan karena masih ada manfaatnya. Kalau yang itu makan banyak alternatif, kalau ini belum ada alternatifnya, gitu ya itulah. Bagaimana cara mempercayai lagi suami kamu? Bagaimana cara mempercayai lagi suami yang pernah selingkuh? Laporan ya, Mei. Di mana-mana ayat. Bagaimana cara mempercayai lagi suami yang pernah selingkuh dan bagaimana cara menghilangkan trauma akibat perselingkuhan itu? Ada suaminya di sini gitu. Tapi harus diperjelas yang dimaksud selingkuh ini apa. Kalau nikah lagi tanpa bilang, bukan selingkuh. Tapi benar nikah lagi dengan wali, dengan 2 saksi gitu ya. Baik tercatat atau tidak di KUA, tapi secara syar'i itu nikah lagi, itu bukan selingkuh. Terus apa kalau itu terjadi? Sabar istri, qadarullah wa masya'afa'al. Terus gimana agar caranya bisa sabar? Coba bayangkan. Siapa perempuan yang dimadu dalam sejarah kehidupan manusia? Itu wanita-wanita hebat loh. Para istri Nabi itu dipoligami. Nabi Ibrahim, berapa istrinya? 2. Ibunya Ishak dengan ibunya Ismail kan beda ya. Nabi Sulaiman berapa istrinya? 100 kurang 1.
Nabi Muhammad SAW berapa istrinya? Total jenderal 13. Istri-istri itu orang-orang hebat. Para sahabat, istrinya itu tidak hanya 1, 2, beberapa. Para ulama, pasangan manusia terbaik adalah wanita-wanita terbaik. Dan Allah takdirkan mereka itu dipoligami. Jadi kita ini satu nasib dengan mereka. Mestinya senang. Wah, nasib saya seperti nasib para istri Nabi, para istri solihin. Ya, tinggal sabar ya tuh. Tenang, jatah mah kebagian keneh kan. Semuanya nafkah lahir batin masih gitu ya. Makan masih bisa kenyang. Sehari 3 kali, lebih malah biasanya. Terus apa tuh yang disesalkan? Perasaan biasanya merasa kehina, nah itulah perasaan wanita. Jadi kalau nikah lagi itu bukan selingkuh. Nah sekarang yang parah benar-benar selingkuh dalam arti tidak nikah. Tapi ada beberapa batasan. Baru komunikasi dalam arti pacaran, WA-WA-an, kopdar gitu, ketemu. Tapi hanya sebatas itu juga sudah dianggap sebagai selingkuh. Ada lagi yang sampai terjerumus kepada perzinahan, waliyadzubillah, yaitu jelas selingkuh. Apa yang harus dilakukan? Wajib diingatkan. Itu dosa, itu melanggar larangan yang qat'i. Kalau sudah diingatkan kekeh seperti itu, maka seorang istri secara syar'i berhak mengajukan khulu', gugat cerai kepada dia. Karena tidak berubah, tidak bertaubat dari keburukannya. Tercabut barokah dari kehidupan rumah tangga seperti itu. Ya, awet tapi rajin. Setiap suami keluar walaupun mau kerja mau ngaji curiga ya, benar gini mau ngaji gitu. Selalu dipantau. Bareng yuk ngaji ke pusdai. Benar gitu suami jangan keluar. Jangan pas saya masuk masjid dia keluar kemana gitu. Terus di video call, kamu di mana? Lihat di belakangmu backgroundnya apa? Masih masjid? Masih. Curiga terus. Begitu ada sedikit kesempatan dia berbuat lagi, nggak akan tenang ya. Maka dibolehkan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Boleh, bukan wajib ya. Dan tidak berdosa kalau menuntut cerai kepada lelaki seperti ini. Adapun kalau dia taubat, maka terimalah taubatnya, lupakan ya, berupaya untuk melupakan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.